Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak seperti biasanya saya menyapa Bapak Ibu melalui pewartaan firman dari mimbar gereja. Tetapi pada pagi ini saya menyapa Bapak Ibu semuanya dari rumah pastori sebagai konsekuensi dari pilihan kita bersama untuk 2 minggu ke depan kita akan melaksanakan ibadah di tengah-tengah keluarga. Mari bersama-sama kita memperhatikan bacaan firman pada minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai dengan 41. Bapak Ibu masing-masing bisa membacanya sendiri di rumah, tetapi pada kali ini saya akan menggantikan pembacaan firman Tuhan dengan sebuah tayangan video yang bisa kita simak bersama-sama sebagai berikut. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, Hanya benar. mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Menarik bagi saya memperhatikan narasi Injil pada hari ini yang menceritakan bagaimana gambaran orang pada umumnya yang selalu melihat sebuah persoalan dengan mencari tahu siapa yang menjadi penyebab dari sebuah peristiwa buruk atau memprihatinkan yang terjadi.
Seperti ungkapan yang disampaikan oleh para murid Yesus yang bertanya kepada Yesus ketika melihat ada orang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya, dosa dan kesalahan siapa? Apakah orang tuanya atau orang ini sendiri? Hal ini sesuatu yang juga mungkin kalau kita renungkan bersama-sama, seringkali ada dalam kehidupan kita. Kalau ada situasi buruk yang terjadi, sesegera mungkin kita kemudian bertanya dan mencari tahu siapa yang menyebabkan semuanya ini. Atau kalau lebih mudah, sering diungkapkan, ini salah siapa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Dalam setiap peristiwa, ketika itu kita anggap buruk dan memprihatinkan, lalu kemudian kita tahu siapa yang menyebabkan atau siapa yang menjadi penyebab dari kesalahan itu terjadi, kemudian kita bisa sesegera mungkin untuk mengatasinya. Andaikan sebuah peristiwa terjadi, kecelakaan di tengah-tengah jalan, lalu kemudian kita berupaya mencari tahu siapa yang menjadi pihak yang bersalah. Lalu apakah kemudian persoalan menjadi selesai? Apakah yang sakit karena kecelakaan lalu tiba-tiba sembuh ketika kita tahu siapa ya pihak yang bersalah atas peristiwa itu? Tentu kita semua tahu tidak mungkin hal itu terjadi. Meskipun kita sudah tahu siapa yang salah, tetapi masalah tidak dengan segera, dengan sendirinya selesai. Begitu juga sebenarnya ketika situasi yang akhir-akhir ini terjadi, sebuah kenyataan bahwa kita, baik secara global, nasional, bahkan sekarang lokal pun, kita sangat digelisahkan oleh adanya virus corona atau sering disebut dengan COVID-19. Seringkali orang kemudian mencari tahu, membicarakan dan mendiskusikan siapa yang salah atas semuanya ini. Orang kemudian menuding Cina, secara khusus kota Wuhan, atau bahkan ada orang yang kemudian berangan-angan ini adalah sebuah konspirasi, sebuah senjata biologis yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Atau setidaknya orang kemudian mencari-cari kesalahan dan menuding pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah, pemimpin yang dianggap kurang sigap dan lambat untuk mengambil tindakan dalam peristiwa ini. Tetapi mari bersama kita renungkan, apakah kemudian ketika kita semuanya tahu siapa pihak-pihak yang bersalah, lalu kemudian persoalan menjadi selesai? Hari ini saya mengajak bersama-sama kita melihat apa reaksi Yesus ketika murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang salah atas peristiwa butanya anak di dalam cerita Injil hari ini. Yesus tidak mau terjebak pada pola pikir mencari siapa pihak yang bersalah. Tetapi dari bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana cara berpikir Yesus melihat sebuah situasi buruk yang terjadi. Yesus melihat situasi buruk yang terjadi sebagai sebuah kesempatan bagi dia untuk berkarya, bagi Allah untuk menyatakan karyanya. Tentu yang dimaksudkan adalah karya pemulihan,
karya perbaikan, karya penyembuhan, karya baik yang bisa dinyatakan Allah dalam sebuah peristiwa buruk yang terjadi. Yesus tidak tertarik ketika dia ditarik oleh sebuah pertanyaan dari para murid untuk mencari siapa yang salah. Tetapi Yesus lebih tertarik untuk melihat sebuah peristiwa buruk sebagai sebuah kesempatan untuk berbuat baik. Maka kemudian dia menjawab pertanyaan muridnya, bukan siapa yang salah yang penting, tetapi supaya semuanya ini, dengan semuanya ini, di dalam semuanya ini, Allah menyatakan karyanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pada kesempatan kali ini mengajak kita bersama-sama meneladan kepada Yesus dalam peristiwa virus corona yang menyerang dan menimbulkan banyak situasi buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita meneladan kepada Yesus untuk tidak lebih tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau kenapa semuanya ini terjadi. Tetapi saya mengajak kita bersama-sama melihat situasi dalam kehidupan kita, seburuk apapun itu, sebagai sebuah kesempatan bagi kita bersama-sama untuk berbuat, berkarya yang baik dan positif, agar situasi buruk yang terjadi tidak kemudian terbengkalai begitu saja karena kita sibuk mencari tahu siapa yang salah, tetapi berangsur-angsur menjadi baik, dipulihkan kembali karena kita lebih tertarik melihat ini sebagai sebuah kesempatan bagi kita semua untuk berkarya yang baik. Pertanyaan kita sekarang adalah, karya apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa memperbaiki keadaan ini? Tentu kita percaya bahwa Allah akan berkarya. Dan kita percaya bahwa karya Allah bisa dilakukan dengan apa saja dan melalui siapa saja. Mari kita bersama-sama meyakini bahwa Allah telah, sedang, dan akan terus berkarya untuk menolong kita mengatasi situasi sulit yang saat ini kita hadapi bersama. Allah bisa berkarya melalui pemerintah yang membuat kebijakan. Allah bisa berkarya melalui orang-orang yang harus, karena tanggung jawabnya ada di garda terdepan. Para medis, dokter, perawat, rumah sakit yang harus berhadapan langsung dengan pasien. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita bukanlah penentu kebijakan di negara ini? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita bukanlah orang-orang yang harus berdiri di garda terdepan sebagai para medis? Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya, hal yang bisa kita lakukan adalah jangan membuat apa yang mereka kerjakan sebagai orang-orang yang telah bekerja mengatasi situasi ini menjadi kacau. Setidaknya kita bisa mendukung mereka dengan memilih dan menentukan sikap sesuai dengan saran, nasihat, dan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan yang diharapkan oleh para orang-orang yang ada di garda terdepan. Mereka tidak meminta kita untuk bersama-sama dengan mereka langsung mengurus pasien. Atau bahkan mereka tidak sedang meminta dukungan dana dari kita.
agar mereka bisa membiayai sebuah perjuangan mengatasi persoalan ini. Yang mereka minta dari kita adalah untuk berdiam diri di rumah kita masing-masing, untuk kita bisa memutus rantai penyebaran virus yang memang secara faktual terjadi karena perjumpaan-perjumpaan dan sentuhan-sentuhan fisik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan mereka semua, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, mengatasi persoalan ini dengan jalan kita menjalani masa 14 hari ke depan dengan jalan menjaga jarak satu dengan yang lain. Mari kita tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan menyelesaikan tanggung jawab dari rumah. Mari kita lihat juga bahwa untuk tinggal di rumah selama 14 hari ke depan sebagai kesempatan yang dipakai oleh Allah untuk membangun kembali relasi kita di tengah-tengah keluarga. Mungkin selama ini kita begitu sibuk dan menghabiskan banyak waktu untuk tanggung jawab kita di luar rumah, sehingga kita tidak punya banyak kesempatan untuk ngobrol dengan anak-anak, bersenda gurau, dan mendampingi mereka belajar di rumah. Mungkin selama ini kita kurang memiliki waktu untuk mendengar istri, mendengarkan suami. Tetapi dengan 14 hari ke depan, waktu yang kita pilih dan kita tetapkan bersama sebagai waktu untuk mengasingkan diri di rumah, sebagai kesempatan yang dipakai oleh Allah untuk memulihkan relasi keluarga kita. Jadi, mari jangan kemudian kita menganggap bahwa COVID-19 adalah akhir dari segalanya. COVID-19 adalah kehancuran bagi seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat bahwa COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi juga adalah kesempatan bagi kita bersama-sama dengan Allah menghadapi situasi yang terjadi, memulihkan kembali relasi-relasi di dalam keluarga kita, seperti Allah memulihkan kembali penglihatan orang buta dalam narasi teks kitab suci tadi. Mungkin dengan ini semua Allah akan mencelikkan mata hati kita, perasaan kita, bahwa anak-anak kita telah merindukan kita, bahwa istri kita, suami kita telah lama menunggu kesempatan untuk bisa ngobrol dengan kita. Mari bersama-sama kita lihat ini bukan dari sisi yang negatif saja, tetapi dari sisi yang positif, bahkan melihatnya dengan lebih supaya hidup kita